She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah ya. Dan jangan lupa kita selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa bertemu dalam kegiatan proses pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaatnya. Namun Pak Guru akan meminta salah satu kalian untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa untuk kita hari ini. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian, apakah semua masuk hari ini. Hari ini siapa yang nggak masuk ketua kelas? Semua masuk? Baik, alhamdulillah semua masuk ya dengan kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk kepada kalian yang telah masuk untuk melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Selanjutnya anak-anak, perhatikan yang ada di layar di depan kalian. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama sama dengan kompetensi dasar yang telah kita laksanakan minggu kemarin ya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, kompetensi dasarnya sama dengan kompetensi dasar yang telah kita laksanakan minggu kemarin ya anak-anak. Ya. Selanjutnya adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca bahan ajar tentang sistem persamaan linear dua variabel, kalian dapat menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel. Itu tujuan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyelesaikan persamaan linear dua variabel, memecahkannya dengan menggunakan metode substitusi ya. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengomunikasikan terkait pemecahan masalah metode sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Nah, ada 3 tujuan yang akan kita capai ya anak-anak. Nah, sudah dipahami anak-anak tujuan kita hari ini? Ya. Nah, adapun model pembelajaran yang akan kita laksanakan sama seperti yang telah kita laksanakan kemarin, yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ya, atau problem based learning. Yang pertama yaitu kalian akan diberikan suatu masalah terkait dengan materi kita hari ini ya, sama dengan kegiatan kita yang kemarin.
Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Artinya nanti kalian akan dibagi kelompok seperti kemarin ya. Kalian sudah dibagi kelompok oleh Pak Guru, tinggal nanti kalian akan membentuk kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan kelompoknya duduk di tempat kelompoknya ya. Selanjutnya membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Nanti kalian akan dibimbing oleh Pak Guru ketika melaksanakan diskusi kelompoknya ya, terkait dengan pemecahan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Kemudian yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Seperti biasa kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian salah satu dari kelompok kalian akan membacakan hasil diskusinya ya. Nah, selanjutnya yang kelima, yang terakhir akan menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalah terkait dengan materi kita. Nanti kita akan sama-sama, kalian dengan Pak Guru akan menganalisis dan mengevaluasi terkait dengan pemecahan masalah dari materi kita, yaitu apa nama? Sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode ya. Selanjutnya, metode pembelajaran yang akan kita laksanakan seperti biasa, yaitu diskusi kelompok dan diskusi tanya jawab. Kemudian adapun teknik penilaian yang akan Pak Guru laksanakan hari ini, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu teknik penilaian pada sikap kalian. Bagaimana sikap kalian pada saat berdiskusi ke kelompok. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Bagaimana pengetahuan kalian terkait dengan materi kita hari ini. Nanti Pak Guru akan memberikan kalian soal atau tes evaluasi di akhir pembelajaran terkait dengan materi kita hari ini. Apakah kalian paham, sejauh mana pemahaman kalian? Pak Guru akan memberikan tes evaluasi. Apakah kalian bisa menyelesaikannya terkait dengan materi kita, dan kalian sudah paham tidak dengan materi kita hari ini? Pak Guru akan mengecek pada hasil jawaban kalian di tes evaluasi ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Nah, pada penilaian keterampilan ini bagaimana kalian bisa mengkomunikasikan hasil diskusi kalian ya, bagaimana kalian mengkomunikasikannya juga secara individu. Nanti Pak Guru akan memberikan kalian tes juga akan dikerjakan untuk membuat video nanti ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah terkait dengan metode substitusi pada sistem persamaan linear dua variabel. Baik, selanjutnya anak-anak, kalian kan sudah mempelajari metode eliminasi pada sistem persamaan linear dua variabel. Kalian masih ingat nggak apa itu eliminasi? Menghilangkan. Ya, menghilangkan apa anak-anak? Salah satu variabel. Iya, betul sekali, salah satu variabel agar kita memperoleh nilai dari salah satu variabelnya ya. Kemarin kan kalian sudah menyelesaikan berapa nilai x-nya, berapa nilai y-nya ya. Untuk menyelesaikan dengan menggunakan eliminasi, kalian harus menghilangkan variabel x dulu untuk mencari nilai variabel y ya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kalian mau mencari nilai x, kalian akan mengeliminasi variabel y ya. Nah, Pak Guru akan mengecek sejauh mana pemahaman kalian tentang metode eliminasi. Coba kalian selesaikan persamaan linear
yang ada di layar. Coba berapa nilai dari X dan Y-nya? Ada yang bisa membantu Pak Guru atau siapa yang bisa jawab? Coba kalian selesaikan, dimana soalnya yaitu X tambah Y sama dengan 3, kemudian X dikurangi Y sama dengan 1. Silakan, ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan, lihat. Y sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Yang lain gimana? Sama? Iya, betul sekali ya apa yang dijawab oleh Ziha tadi. X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Ya, berarti kalian sudah ingat ya terkait dengan metode eliminasi yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, untuk masuk pada materi kita tentang metode substitusi, kalian harus paham dengan bagaimana membuat model matematika seperti yang sudah dilaksanakan ya, menentukan berapa nilai X, berapa X-nya, berapa Y-nya dan konstantanya ya. Kalian masih ingat ya? Ya, ada berapa suku pada persamaan linier? 3. Sukunya apa saja? Variabel X ya. Kemudian dan konstanta. Ya. Kemudian kalian ingat enggak operasi aljabar? Misalnya 2x ditambah 2x berapa hasilnya? 4. Iya, betul sekali. Coba sekali lagi. 4x ditambah 2x. Ya, coba sekarang 2x dikali 2x. 4x pangkat 2 ya. Itu contoh dari operasi aljabar ya. Kemudian coba siapa yang dapat membacakan Pak Guru terkait dengan ilustrasi yang ada di layar. Kira-kira di layar itu gambarnya seperti apa anak-anak? Kejadian seperti apa itu? Ya? Ya, proses pembelian tiket. Sebelumnya kalian sudah membeli tiket nak? Ya, pada saat kalian mau ngapain anak-anak? Ya, menonton bola, menonton apa lagi? Menonton pertandingan apa? Bulu tangkis. Nah, kalau kita mau menonton itu ada kalanya kita membeli karcis. Nah, dengan menggunakan metode substitusi kita dapat menentukan berapa karcis orang dan ya. Nah, kalian kan sudah mengalami ya proses pembelian tiket ya. Nah, selanjutnya siapa yang mau bantu Pak Guru membacakan masalah yang ada di layar? Saya, Pak. Ya, silakan Nora. Pada gambar tersebut terlihat pembeli memesan karcis untuk 1 orang dewasa dan 3 orang anak-anak dengan biaya 80.000. Dan terlihat pembeli memesan karcis untuk 2 anak dewasa dan 2 anak-anak dengan biaya 30.000. Selanjutnya, Berapa biaya masing-masing 1 karcis untuk orang dewasa dan 1 karcis untuk anak-anak? ya, tadi kita sudah membahas berapa pada saat membeli tiket itu berapa harga karcis orang dewasa dan karcis anak-anak. Kalian pernah membawa saudara kalian nggak pada saat menonton? Pernah. Nah, pada saat menonton itu sama nggak biayanya karcis kalian dengan adik kalian atau saudara kalian? Nah, untuk menyelesaikan terkait dengan harga tiket orang dewasa dengan anak kecil, kalian dapat mencarinya dengan menggunakan metode apa kita hari ini? Metode substitusi. Ya, metode substitusi. Nah, Pak Guru tanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu metode substitusi? Ya, silakan. Iya, betul sekali, menggantikan. Ada yang menambahkan? Apakah jawaban kalian sama nggak dengan teman kalian ini? Ya.
Pak Guru akan tambahkan metode substitusi adalah menggantikan salah satu variabel ya, menggantikan salah satu variabel persamaannya, kemudian kalian masukkan ke persamaan lainnya ya. Nah, perhatikan. Nah, untuk menyelesaikan metode dengan menggunakan metode substitusi ini, kalian perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, pilih salah satu persamaan, misalnya nyatakan X sebagai fungsi Y, kemudian Y sebagai fungsi X. Artinya kalian mengganti ya salah satu dari persamaannya ya, misalnya menyatakan X sebagai fungsi Y, kemudian menyatakan fungsi Y sebagai fungsi X ya. Selanjutnya langkah kedua, substitusikan atau ganti nilai X atau Y yang diperoleh dari langkah pertama tersebut ya, kemudian ke persamaan yang lain. Artinya setelah kalian menyelesaikan substitusi pada persamaan 1 ke persamaan 2, kalian akan melaksanakan atau mensubstitusi persamaan 2 ke persamaan 1 ya, seperti itu. Nah, agar kalian lebih memahami bagaimana cara menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Pak Guru sedang membentuk kalian secara heterogen ya. Kemudian kalian akan menyelesaikan terkait dengan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode substitusi, dan kalian akan mendiskusikannya secara kelompok. Nah, kira-kira ada yang perlu kalian tanyakan sebelum kita masuk ke diskusi kelompok? Tidak ada? Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang kalian akan duduk sesuai kelompoknya. Silakan. Pak Guru sudah membagi kalian kemarin secara heterogen. Silakan kelompok 1 di sini. Ya, silakan diatur bangkunya. Ya, sudah pas kelompoknya anak-anak? Sudah. Baik, Pak Guru akan menjelaskan lebih detail lagi terkait kegiatan diskusi kalian. Nanti Pak Guru akan sekarang Pak Guru nanti ya, setelah Pak Guru menjelaskan kalian, Pak Guru akan membagikan kalian bahan ajar. Bahan ajar ini adalah panduan kalian untuk menyelesaikan permasalahan SPLDP dengan menggunakan metode substitusi. Nah, kemudian setelah kalian dibagikan bahan ajar, ada LKPD. LKPD-nya kalian kerjakan ya bersama kelompoknya, kemudian kalian pecahkan bersama terkait masalah yang ada di LKPD. Kemudian nanti kalian akan diberikan beberapa waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Sebelumnya ada yang perlu ditanyakan sebelum Pak Guru membagikan LKPD dan bahan ajarnya? Tidak ada, sudah jelas ya? Baik, Pak Guru akan bagikan bahan ajarnya.
Sudah semua dibagikan anak-anak? Baik, silakan kalian kerjakan selama 15 menit. Bisa ya anak-anak? Bisa. Nah, kalian diskusikan secara kelompok selama 15 menit. Kemudian kalian bisa melihat di buku paket bagaimana penyelesaian dengan menggunakan metode substitusi. Paketnya sudah ada anak-anak? Ya, bisa kalian juga lihat di internet ya, bisa di bahan ajarnya, kemudian di buku paket ya. Sudah paham? Ya, silakan dikerjakan anak-anak selama 15 menit. Jangan lupa tulis nama kelompoknya anak-anak. Ya, tulis nama kelompoknya. Tulis ya. Nanti pada saat berdiskusi ditanyakan terkait permasalahan yang ada di LKPD, mana yang kalian kurang pahami, apakah tulisannya salah atau bagaimana ya. Bagaimana kelompok 1, ada yang tidak dipahami? Ini ya, berarti mulai dari permasalahan yang ada di LKPD ini ya. Tapi sekarang dibantu yaitu ini ada 2i dan 2y. Di sini kita nilai ikutnya ya. Jadi y-nya dengan ikutnya y-nya seperti ya, seperti dengan ini nanti dari nilai y dan nilai ini ya. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan kelompok 2 terkait dengan permasalahan di LKPD. Kelompok 3 bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan terkait dengan masalah yang ini? 19, 500 ini ya, 500. Mana lagi yang dipahami?
Jangan lupa diskusi kelompok ya, dibuka di paket, dibuka di internet ya, agar kalian bisa menyelesaikan terkait dengan iya. Oh ini. Gimana kelompok 2? Ada yang masih belum dipahami? Setelah kalian mensubstitusi persamaan 1 persamaan 2, selanjutnya kalian substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 ya. Baiklah anak-anak, waktu kalian tinggal 2 menit, tinggal 2 menit lagi. Silakan dipersiapkan siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kelompok 2 apakah sudah jadi? Kelompok 1 sudah jadi? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 apakah sudah jadi? Sudah? Ya. Kita mulai saja kegiatan kita yang selanjutnya, yaitu membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian terkait dengan pemecahan masalah yang ada di LKPD. Silakan kelompok berapa yang mau maju dulu? Kelompok 1, ya silakan kelompok 1. Dibacakan diskusinya. Kemudian perhatikan anak-anak, pada saat teman kalian membacakan hasil diskusi, kalian perhatikan ya. Kemudian berikan pertanyaan, kemudian berikan tanggapan ya terkait dengan hasil diskusi kelompok 1. Ya, kita persilakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Misal, X sama dengan harga kertas orang dewasa, Y sama dengan harga kertas anak-anak. X tambah 3Y sama dengan 80.000. 2X tambah 2Y sama dengan 90.000. Substitusi per 1/2. X tambah 3Y sama dengan 80.000 per X sama dengan 80.000 kurang 3Y. Maka 2X tambah 2Y sama dengan 90.000. 2 kali 80.000 kurang 3Y plus 2Y sama dengan 90.000. 160.000 kurang 6Y plus 2Y sama dengan 90.000. 160.000 kurang 4Y sama dengan 90.000. Negatif 4Y sama dengan 90.000 kurang 160.000. Negatif 4Y sama dengan negatif 70.000. Y sama dengan negatif 70.000 dibagi negatif 4. Y sama dengan 17.500. Untuk lebih jelasnya tuliskan di papan.
bareng temannya ya. Kemudian dipersiapkan untuk kelompoknya membacakan hasil diskusi. Yang lain dipersiapkan untuk berdiskusi ya, membacakan hasil diskusinya ya.
Sudah selesai? Ya, silakan dibaca kesimpulannya. Dibaca kesimpulannya. Jadi harga praktis orang dewasa adalah 27.500 dan harga praktis anak-anak adalah 17.500. Baik, kelompok 1 sudah menyelesaikan terkait dengan permasalahan yang ada di LKPD, di mana dia mengerjakan dia mengerjakan soal nomor 1, yaitu bagaimana mencari kredit orang dewasa, berapa harganya, kemudian kredit anak berapa harganya. Diperolehlah X-nya yaitu 27.500, yaitu harga kredit orang dewasa. Kemudian yang kredit anak-anak di sana yaitu nilai Y-nya yaitu 17.500. Nah, terkait dengan hasil diskusi kelompok 1, ada yang perlu kalian tanggapi atau ada yang kalian tanyakan? Ya, silakan pihak apa yang mau ditanyakan pada kelompok 1? Kenapa Y sama dengan negatif 70.000 per negatif 4, hasilnya positif. Hasilnya positif 17.500, padahal di awal bilangannya negatif. Ya, bagaimana kelompok 1? Apakah bisa menjawab terkait dengan pertanyaan kelompok 2? Kelompok 1 ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Najwa. Karena jika negatif dikali positif, maka bilangannya akan bernilai negatif. Maka hasil kali dari 17.500 dengan negatif 4 adalah negatif 70.000. Ya, betul sekali. Pada saat kita mengalihkan nilai negatif dengan bilangan positif, artinya kita mengalihkan bilangan negatif dengan bilangan positif akan bernilai negatif. Ya, sama dengan apa yang ditanyakan oleh Biha tadi. Kenapa negatif 70.000 dibagi dengan negatif 4 itu kok bisa hasilnya positif? Karena pada saat membagi negatif 70.000 dengan negatif 4 itu, negatif 4-nya kita kalikan dengan bilangan positif supaya bilangannya tetap negatif. Nah, negatif 4-nya itu dikali berapa? Dikali dengan 17.500. Makanya hasilnya adalah bilangan positif, ya. Negatif kali negatif, bilangannya akan menjadi positif. Nah, masih ingat ya operasinya? Negatif kali positif berarti hasilnya bilangan negatif. Positif kali negatif hasilnya ya, positif kali positif tetap positif. Nah, bagaimana kelompok 2? Apakah bisa memahami terkait dengan pertanyaannya? Bisa. Baik, alhamdulillah. Nah, karena diskusi kelompok 1 sangat bagus dan luar biasa, kita berikan aplaus dulu ya. Ya. Jangan lupa ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi saya dari kelompok 2. X tambah Y sama dengan 12. 2X tambah 3Y sama dengan 31. Diperoleh substitusi per 1 per 2. X tambah Y sama dengan 12 atau Y sama dengan 12 kurang X. Maka 2X tambah 3Y sama dengan 31. 2X tambah 3 dalam kurung 12 kurang X sama dengan 31. 2X tambah 36 kurang 3X sama dengan 31. 36 kurang X sama dengan 31. Min X sama dengan 31 kurang 36. Negatif X sama dengan negatif 5. X sama dengan 5. Untuk lebih jelasnya saya akan menuliskan di bawah.
Sambil diperhatikan ya, agar kalian paham juga terkait dengan hasil diskusi kelompok 2 ya. Sambil diperhatikan ya. Kemudian nanti juga tanyakan apa yang kalian belum pahami atau mengganjal pada hasil diskusi kelompok 2 ya. 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 Oh iya. Kenapa kelompok 3? Sambil dipersiapkan untuk kelompok terakhir hasil diskusinya ya. Kelompok 3 sudah siap? Ya.
Sudah selesai kelompok 2? Ya, silakan dibacakan hasil kesimpulannya. Jadi penyelesaian dari kedua persamaan adalah 5 dan 7. Baik, terkait dengan hasil diskusi kelompok 2, ada yang perlu kalian tanyakan? Ada. Silakan. Siapa yang mau bertanya kelompok 1? Ya, silakan Najwa. Kenapa memilih salah satu persamaan yang paling sederhana dulu pada saat mencari? Ya, bagaimana kelompok 2? Apakah bisa menjawab pertanyaan kelompok 1? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Agar kita lebih mudah dalam mensubstitusi persamaan mana dulu yang akan kita ganti dari cari penyelesaian. Ya, betul sekali. Apa yang dikatakan oleh kelompok 2 tadi, mana persamaan yang lebih sederhana dulu yang akan kita gantikan ya, supaya kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan metode substitusi. Misalnya pada kelompok 1 di sini ada X plus Y sama dengan 12 dan 2X tambah 3Y sama dengan 31. Kelompok 1 menyelesaikannya dengan mengambil persamaan yang sederhana dulu, yaitu X dan X tambah Y sama dengan 12. Ya, artinya ambil persamaan yang lebih sederhana agar kalian mudah. Ya, bagaimana kelompok 1? Apakah bisa menerima atau memahami terkait dengan pertanyaannya? Ya, alhamdulillah. Baik, karena diskusi kelompok 2 sangat bagus, kita berikan aplaus sama-sama. Ya, silakan ditutup kelompok 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan gambar di atas padanya membeli karcis sebanyak 8 karcis untuk orang dewasa dan 3 karcis untuk anak-anak di rumah. Sama seperti aktivitas satu sebelumnya, dimisalkan harga karcis untuk orang dewasa 27.500, harga karcis untuk anak-anak 17.500, sehingga biaya seluruhnya karcis dapat dibagi dalam model matematika 3x plus 5y. Untuk mengetahui biaya keseluruhan karcis yang harus dibayar keluarga pada anu terlebih dahulu nilai variabel x dan y yang telah diperoleh dari langkah aktivitas. Sebelumnya nilai x sama dengan 27.500 dan nilai y 17.500 ke dalam persamaan 3x plus 5y, sehingga diperoleh 3x plus 5y 27.500 plus 5 plus 500 sama dengan 170.500. Jadi biaya seluruh karcis yang harus dibayarkan keluarga padanu adalah 170.000. Baik, sudah selesai dibacakan kelompok 3? Ya. Sudah. Silakan, ada yang mau ditanyakan tak terkait dengan hasil diskusi kelompok 3? Apakah jawaban kalian sama atau tidak ada yang mengganjal pada hasil diskusi kelompok 3? Tidak ada? Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 3 karena sudah membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3 ditutup hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kegiatan diskusi sudah kalian selesaikan bersama dan diskusi tanya jawabnya terlihat interaktif. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang mau membacakan hasil diskusinya. Selanjutnya kita akan
sama-sama memecahkan atau menganalisis terkait dengan permasalahan yang ada di LKPD kalian. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi, perhatikan Pak Guru akan memberikan penguatan agar kalian lebih paham ya terkait dengan materi kita hari ini, yaitu metode substitusi. Nah, perhatikan di layar ada sebuah permasalahan, yaitu harga 3 buah pensil dan 1 buah buku. Ya, sama dengan permasalahan yang telah kita pelajari minggu kemarin. Kemudian seharga 5.000. Sedangkan harga 2 buah pensil dan 3 buah buku seharga berapa, anak-anak? 8.000. Ya, selanjutnya berapa jumlah harga 1 buah buku dan iya 1 buah pensil. Nah, terkait dengan masalah ini kita dapat menyelesaikannya dengan metode substitusi selain dari metode eliminasi. Ya, kita akan mencari berapa harga salah satu buku dan berapa harga 1 pensil. Coba kalian perhatikan, yang pertama pada saat menyelesaikan metode substitusi sama dengan hasil diskusi kelompok 1, yang pertama yaitu kita misalkan dulu permisalan ya. Artinya kita berikan misal atau contoh ya. Nah, misal X sama dengan pensil. Ya, artinya variabel X-nya adalah pensil. Kemudian Y sama dengan buku. Agar kita lebih mudah menyelesaikannya ya. Selanjutnya diperoleh persamaan, artinya model matematika kita peroleh dari permasalahan tersebut, yaitu 3X tambah Y sama dengan 5.000 ya, sesuai dengan permasalahan tadi ya. Ada 3 pensil dan 3 buku dan 1 pensil, harganya 5.000. Diperoleh persamaan 3X tambah Y sama dengan 5.000. Kemudian persamaan kedua yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 8.000. Setelah kita memperoleh model matematikanya, langkah yang pertama yaitu selesaikan salah satu dari persamaan di atas. Artinya kita ambil persamaan yang sederhana dulu, kita ganti ya. Ambil persamaan pertama untuk menyatakan Y sebagai fungsi X. Artinya di sini Y-nya kita ambil Y ya. 3X tambah Y sama dengan 5.000. Kita kan menyatakan Y sebagai fungsi X ya. Kita gantikan Y-nya menjadi 5.000 dikurangi 3X ya. Selanjutnya langkah kedua yaitu kita akan mensubstitusi persamaan di atas ke dalam persamaan kedua. Karena persamaan 1 kita ganti ya menjadi Y sama dengan 5.000 dikurangi 3X. Nah, diperoleh dari persamaan 2 itu kan tadi 2X tambah 3Y sama dengan 8.000. Nah, 2X tambah 3. Nah, Y-nya kan diperoleh tadi 5.000 dikurangi 3X. Tinggal kita masukkan, kita ganti nilainya itu. Inilah yang disebut dengan substitusi. Kita ganti ya, kita masukkan. Kita ganti nilainya yaitu 5.000 dikurangi 3X sama dengan 8.000. Tinggal kita kalikan lagi. 2X tambah 15.000. Dari mana 15.000? Dari 3 kali 5.000. 15.000 dikurangi 9X sama dengan 8.000. Diperoleh 15.000 dikurangi 7X. 2X dikurangi 9X negatif 7X sama dengan 8.000. Diperoleh, diturunkan, negatif 7X sama dengan 8.000 dikurangi 15.000. Negatif 7X sama dengan negatif 7.000. Dari mana 7.000 anak-anak? Negatif 7.000 dari mana? 8.000 dikurang 15.000
dibagi 7. Dari mana kok bisa nilainya menjadi positif? Di awal kan negatif. Kira-kira bagaimana anak-anak? Sama-sama dikalikan negatif 1. Negatif 1 supaya nilainya positif. Ya, 7.000 diperoleh 7.000 dibagi 7. Hasilnya X sama dengan 1.000. Nah, kita sudah memperoleh nilai X-nya yaitu 1.000. Sekarang kita cari nilai apa? Setelah kita mencari nilai X, nilai Y. Nah, nilai Y-nya sekarang tinggal kita substitusi. X sama dengan 1.000 ke persamaan yang diperoleh dari langkah awal, yaitu Y sama dengan 5.000 dikurangi 3X, kemudian Y sama dengan 5.000 dikurangi 3. Nah, dari mana dapat 1.000? Nilai dari X, ya. Diperoleh Y sama dengan 5.000 dikurangi 3.000. Berapa hasilnya? 5.000 dikurangi 3.000. 2.000. Ya, 2.000. Berarti diperoleh nilai Y-nya yaitu 2.000 dan X sama dengan 1.000. Nah, tadi itu X itu apa? X itu apa tadi? Yang kita misalkan buku, terus Y penggaris. Nah, berarti masing-masing harga dari pensil, buku dan penggaris yaitu 1.000 dan 2.000. Nah, terkait dari pemaparan Pak Guru tadi, ada yang kalian tanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah ya, kalian sudah paham karena kalian sudah berdiskusi tadi dengan kelompoknya masing-masing. Tinggal Pak Guru menguatkan kalian agar lebih paham terkait dengan materi kita ya. Selanjutnya kita dapat menyimpulkan. Siapa yang mau bantu Pak Guru menyimpulkan? Ya, silahkan. Metode substitusi adalah satu metode untuk memperoleh penyelesaian dengan memasukkan suatu persamaan linear satu ke persamaan linear. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear buat variabel biasanya menggunakan metode substitusi tersebut. Pada satu persamaan yaitu D sama dengan AS plus B atau X sama dengan CY plus D. Substitusi nilai X atau Y pada sama persamaan yang lainnya. Selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y. Substitusi nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang berbeda. Masukkan hingga mendapatkan penyelesaian nilai X dan Y. Baik, terima kasih telah membantu Pak Guru untuk membacakan kesimpulan. Selanjutnya anak-anak, terkait dengan materi kita hari ini, apa saja yang telah kita lakukan? Ada yang masih ingat? Yang pertama kita melakukan apa saja anak-anak? Yang pertama diskusi. Terus selanjutnya? Terus apa lagi? Apa lagi? Membaca kesimpulan. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru akan memberikan kalian tes evaluasi seperti apa yang telah Pak Guru sampaikan tadi. Kalian akan dites kemampuannya terkait dengan materi kita hari ini. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Silakan dikumpulkan jadi satu. Kemudian kembali seperti semula ya, duduk seperti semula. Kembali seperti semula. Sudah? Ya, Pak Guru akan bagikan kalian tes ya.
Waktunya 8 menit ya, bisa anak? Bisa. Jangan lupa namanya ditulis ya dan kelas. Pak Guru sudah cantumkan di sana, tinggal kalian tulis nama. Tulis namanya di sini ya. Sudah semua dapat soal? Sudah. Ingat waktu kalian 8 menit. Bagaimana anak-anak bisa dipahami soalnya? Bisa. Sudah jadi anak-anak? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Ketua kelas silakan dikumpulkan jadi satu hasil jawaban temannya. Ya, terima kasih Ketua kelas. Pak Guru cek ya hasil kalian. Ya, rata-rata kalian sudah menjawab
2 soal, ada yang sudah menjawab 2 soal, ada yang semua ya. Di sini Najwa menjawab semua soal ya. Berarti tujuan pembelajaran kita yang 3 tadi itu tercapai ya anak-anak. Terima kasih kalian sudah memahami materi kita hari ini. Karena tujuan kita di sana ada 3, kalian dapat menyelesaikan, kemudian menyelesaikan menggunakan metode substitusi, kemudian kalian mekomunikasikannya secara diskusi kelompok. Terima kasih. Rata-rata nilai hasil evaluasi yang kalian kerjakan tadi sangat bagus rata-rata ya. Terima kasih ya anak-anak. Ya, selanjutnya bagaimana komentar kalian terkait kegiatan kita hari ini? Apakah kalian senang dengan menggunakan metode PBL ini? Kira-kira bisa nggak kita gunakan dengan pembelajaran berikutnya? Baik, alhamdulillah. Kalian bisa memahami materi hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, terkait dengan keterampilan, nilai keterampilan kalian kan tadi hanya beberapa orang yang maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, agar nilai keterampilan kalian semua tercapai, Pak Guru akan berikan tes soal yang akan kalian kerjakan di rumah dan kalian selesaikan, kemudian bentuk video ya, nanti dikirim di WA grup ya. Kita sudah mempunyai WA grup ya anak-anak. Ya, nanti kalian kirim di WA grup ya. Pak Guru bagikan ya soalnya, kemudian nanti kalian kerjakan di rumah. Waktunya 1 minggu ya, 1 minggu. Agar Pak Guru bisa mengecek keterampilan kalian terkait dengan materi kita hari ini ya. Ingat, dipahami soalnya, kemudian diselesaikan dengan cara substitusi ya. Kemudian kalian buat video minimal 5 menit. Ingat, 5 menit ya, 5 menit video agar Pak Guru mengetahui bagaimana keterampilan kalian. Oke, bisa dipahami anak-anak? Iya. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan topik pembelajaran kita berikutnya, yaitu kalian sudah menggunakan metode eliminasi, kemudian menggunakan metode substitusi. Selanjutnya topik pembelajaran kita selanjutnya yaitu menggunakan metode gabungan. Artinya menggunakan metode eliminasi dan substitusi digabungkan dua-duanya. Ya, anak-anak bisa dipahami? Baik, dengan begitu kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akhiri ya, karena semua aktivitas yang telah kita jalani sudah selesai dan sudah dilaksanakan semuanya. Baik, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah, Pak Guru akan meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Baik anak-anak, jangan lupa terus belajar di rumah ya. Kemudian pada saat di rumah juga selalu membaca buku paketnya agar kalian tetap paham dengan materinya sampai selanjutnya ya anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi